sobat bocil, cikiwiu, cikiwiu, Mantap. Halo sobat bocil, cikiwiu, cikiwiu, mantap. Halo sobat bocil, kembali lagi dengan aku Anggi Mardiansyah di channel YouTube Bocil Langit. Hari ini kontennya sangat berbeda karena aku lagi di Museum Sandi. Museum Sandi? Iya. Museum Sandi Negara? Iya. Nah, di daerah mana, Seng? Di Yogyakarta. Yogyakarta. Jadi Museum Sandi ini dulu museum kode, bisa dibilang zaman perang dulu dah. Komunikasi kode. Oke, yuk kita jalan ke dalam. Oke. Wah. Halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, selamat datang di Museum Sandi. Nah, ini Museum Sandi adalah museum yang menceritakan tentang sejarah persandian atau sejarah komunikasi rahasia seperti itu. Nah, oke, sebelum masuk mungkin bisa menulis dulu daftar hadirnya di sini. Oke, siap. Anggi, tuh, Dek. Ayo isi absen. Ini sejarah tentang komunikasi ya. Rahasia. Komunikasi rahasia. Jadi, Tulis, Seng, namanya siapa? Mas siapa? Ya. Nanti setiap pengunjung yang datang ke sini akan kita berikan souvenir. Ini bisa dibawa pulang, ini gratis. Siap, terima kasih. Ini namanya adalah Caesar Zipper atau sandi geser. Sandi geser. Iya, ini adalah sebuah alat untuk membuat pesan rahasia yang dulunya pernah digunakan oleh Julius Caesar, raja dari Romawi. Nah, bagaimana cara pakainya? Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak, Dek? Nah, cara pakainya adalah di sini kita lihat ya, ada dua deret alfabet yang atas dan yang bawah yang bisa kita geser, Ya. ya kan? Nah, deret alfabet yang atas itu nanti mewakili huruf-huruf yang ada di teks aslinya. Oke, kemudian di baris kedua yang bisa kita geser itu nanti mewakili huruf-huruf yang ada di teks sandinya. Maksudnya seperti ini. Yang ini nanti teks aslinya apa akan diwakilkan dari yang atas, kemudian yang nanti diubah ke teks sandi akan dari huruf yang ada di deret yang bawah seperti itu. Nah, seperti halnya metode atau sistem persandian pada umumnya, setiap sistem persandian harus ada kuncinya. Oh ya. Nah, di sini di metode sandi geser ini yang menjadi kunci adalah huruf-hurufnya. Maksudnya seperti ini. Misalkan nanti huruf A, posisinya A, di bawahnya M. Itu berarti kunci. Huruf asli. Kuncinya A sama di huruf M. Nanti yang lain tinggal mengikuti seperti itu. Oke, kita praktekkan ya. Siap. Misalkan sekarang hari Senin. Iya. Oke, misalkan kita ada janjian di hari Senin, ada rapat, ada meeting, ada sekolah apa kuliah di hari Senin, misalkan seperti itu. Kita tulis kata Senin. Kata ini harus kita rahasiakan agar orang lain selain kita tidak tahu, karena ini adalah pertemuan rahasia seperti itu. Nah, otomatis antara pengirim pesan dan penerima pesan harus memiliki kesepakatan terkait huruf yang dijadikan kunci. Nah, sekarang Mas Anggi pengen huruf apa ini? Bebas. Misalkan A sama dengan M kan tadi. Misalkan mau ganti kuncinya apa? A sama dengan apa? A sama dengan apa? O. A sama dengan O. Oke, kita geser sampai dengan yang di baris kedua. Huruf O-nya berada di bawah huruf A. Oke, kuncinya adalah A sama dengan O. Siap. Jadi ketika A menjadi O, huruf S menjadi apa? S menjadi apa, Dek? Coba dilihat di situ. Menjadi A sama dengan O. Udah belum? Digeser yang baris kedua. S menjadi G. S menjadi G. Bener nggak di situ? Bener kan? Coba. A sama dengan O, S-nya jadi apa? G. Ya, kemudian E. E menjadi S, bawahnya N. B, E, kemudian I. Di bawahnya I apa? W. E.
N tadi apa? N Di bawahnya N. B. B. Nah, Jadi kita sandinya dapat GSBWB. Ini adalah kata sandi atau pesan sandi dari kata Senin. yang sudah disandikan menggunakan kunci A sama dengan O. Seperti Siap. itu. Nah, proses merubah dari teks asli menjadi teks sandi ini namanya proses enkripsi. Enkripsi. Nah, kemudian proses kalau kita menerima kiriman pesan sandi, otomatis kan itu harus kita terjemahkan. Betul. Kalau tadi kita menyandikan membacanya dari atas ke bawah, kalau kita mau menerjemahkan tinggal dibalik dari bawah dulu baru dicari artinya di bagian Atas. atas. Nah, dengan kunci yang sama, misalkan kita mendapatkan huruf G, oh kita cari di baris yang kedua dulu huruf G, oh itu artinya huruf S. Iya. Kita ada huruf S, dan tadi di baris kedua, oh itu artinya E. E. Dan seterusnya sampai terbuka lagi kata Senin. Senin. Proses merubah atau mengartikan dari teks sandi menjadi teks asli ini namanya proses dekripsi. Dekripsi. Kalau tadi merubah ke teks sandi namanya enkripsi, kalau merubah dari teks sandi ke teks asli namanya dekripsi. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan Mas juga kalau pakai WA itu kan ada kan enkripsi data seperti itu. Nah, Ya. kurang lebih seperti itu metode penyandiannya yang sudah dilakukan oleh. Terima kasih. Dek, sini. Tadi kan kamu nanya museum itu apa? Tanya sama kakaknya. Gimana? Saya mau tanyain nggak? Museumnya, museum itu apa? Jadi museum sebenarnya adalah tempat atau wahana untuk menampilkan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah dari zaman dulu seperti itu. Misalkan Mas Angga pernah ke museum mana aja nih sebelum di museum tadi pernah ke museum mana aja? Di Jakarta pernah ke mana? Museum mana? Belum pernah, kakak. Belum pernah. Oh. Nah, jadi gini deh, kalau kamu punya barang koleksi, udah antik, udah bagus, masuk ke museum. Iya. Jadi di sini tempat-tempat koleksi barang-barang zaman dahulu lah. Barang zaman dulu yang punya nilai sejarah. Tapi punya nilai sejarahnya Iya. gitu. Paham, sayang? Nah, oke, lanjut. Oke, kita lanjut masuk ke ruang kelas. Nah, di ruangan pertama di Museum Sandi ini adalah ruang intro. Jadi di sini kita bisa melihat di sini menampilkan video intro tentang sejarah persandian yang sudah dimulai dari zaman kuno dulu hingga era-era sekarang seperti itu. Monggo bisa dilihat dulu sebentar. Siap. Setelah ini kita lihat di ruang berikutnya. Siap. Itu adalah ruang sandi klasik. Nah, yuk seperti apa akan kita lihat bareng-bareng. Nah, di ruang sandi klasik ini menampilkan sejumlah replika dari alat-alat persandian yang sudah digunakan oleh bangsa-bangsa kuno zaman dahulu. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada cuneiform dari bangsa Sumeria. Jadi orang-orang Sumeria zaman dahulu sejak tahun 3200 sebelum Masehi, mereka menciptakan sebuah metode penulisan yang dinamakan cuneiform. Jadi nanti mereka menciptakan semacam metode penulisan alfabetik dengan rumusan-rumusan tertentu yang membentuk bentuk simbol-simbol tertentu seperti itu. Itu yang digunakan oleh orang-orang Sumeria zaman dahulu. Nah, kemudian ada juga yang namanya Alberti Cypherdisk. Jadi ini diciptakan oleh Leon Battista Alberti sekitar tahun 1400-an seperti itu. Leon Alberti ini sebenarnya adalah seorang arsitek, tapi juga dia menciptakan beberapa penemuan-penemuan. Salah satunya adalah Leon Albertidus ini. Jadi kalau kita lihat di sini hampir sama dengan Caesar Cipher yang dipegang. Nah, ini kan ada dua deret alfabetik dan di bagian luar dan di bagian dalam. Nah, kurang lebih cara penggunaannya sama seperti Caesar Cipher, hanya saja bentuknya atau metodenya yang berbeda. Kalau yang Caesar digeser, kalau ini yang berupa rotasional, diputar seperti itu. Nah,
Kemudian bagaimana orang zaman dulu mengirimkan atau menyampaikan pesan rahasia itu caranya juga beragam dengan berbagai metode dan berbagai cara. Bagaimana agar orang lain yang tidak berkepentingan itu tidak tahu mengenai pesan rahasia itu. Nah, dari banyaknya metode atau cara itu tadi, salah satunya yang paling ekstrim adalah dengan metode tato. Tahu kan tato? Yang tulisan atau gambar-gambar di tubuh itu. Nah, dulu metode tato ini pernah digunakan pada era kerajaan Persia kuno seperti itu. Jadi salah seorang raja yang namanya Raja Hustasius itu dia mengirimkan pesan ke anaknya karena dia di penjara di Persia. Dia berusaha mengirimkan pesan ke anaknya. Akan tapi bagaimana biar pesan rahasia itu tidak diketahui oleh orang-orang Persia, maka si Raja Hustasius itu mencari budaknya yang dianggap paling setia. Nah, si budak itu akan digunakan untuk mengirimkan pesan dengan cara ditato. Kira-kira ditato tadi apa? Ditatonya di bagian mana? Tahu nggak, Mas? Kira-kira di Ya. bagian mana? Tangan. Kalau di tangan nanti kalau ada penjagaan dia tahu dong, oh ini pesan rahasianya di sini. Oh. Gimana kira-kira? Kalau dari figurnya modelnya ini kira-kira tatonya di mana? Biar dia tetap tersembunyi. Punggung. Di punggung ntar bajunya disuruh buka kelihatan. Di mana? Di mana? Di pipi, langsung kelihatan di pipi. Nggak tahu? Nggak tahu, nyerau. Pesan rahasia itu dituliskan dengan cara atau metode tato pada kulit kepalanya. Oh. Jadi sebelum ditato, si budak itu akan digunduli dulu kepalanya sampai rambutnya habis. Nah, baru di kulit kepala dia akan ditato pesan rahasianya. Sebelum dikirim, otomatis si budak itu akan dibiarkan sampai rambutnya tumbuh lagi dan menutupi pesan rahasianya seperti ini. Otomatis ketika nanti di jalan dia ketemu dengan orang atau penjaga yang menggeledah, memeriksa itu, pesan rahasianya tetap terjaga karena ada di balik rambutnya. Keren. Begitu si budak ini sampai ke tujuan, kepalanya akan digunduli lagi agar tatonya itu pesan rahasianya bisa terbaca. Seperti itu, itu yang digunakan di era kerajaan Persia zaman dulu. Nah, selanjutnya ada yang namanya Cardano Grill. Jadi ini dulu diciptakan oleh Girolamo Cardano ya, agak ribet bacanya ya. Cara penggunaannya, jadi pada Cardano Grill ini menggunakan plat yang sudah dilubangi pada posisi-posisi tertentu. Nah, pesannya adalah, uniknya dia adalah pesan rahasianya itu biasanya mengambil dari sebuah bisa halaman buku atau kalau dulu menurut informasi yang kami dapatkan bersumberkan dari teks-teks yang ada di Alkitab seperti itu. Nah, akan tetapi pesan rahasia itu disembunyikan menggunakan plat yang sudah dilubangi dengan posisi tertentu. Jadi seolah-olah misalkan ini adalah majalah atau koran. Ketika kita baca teksnya, dia hanya semacam ya tulisan biasa, maksudnya semacam opini atau review produk atau iklan atau tulisan-tulisan berita yang lain lah seperti itu. Akan tetapi ketika kita tutup dengan plat ini, dia akan menampilkan huruf-huruf tertentu yang bisa kita baca. Nah, ini yuk baca yuk, ini. Baca deh, coba deh. Bacanya apa? Coba ini huruf apa? S, E, G, E, apa? Disambung? Segera. Oke, apa selanjutnya yuk? H, A, N, C, I, U, R, K, A, N, apa? Segera. Apa tadi? Hancur. Kan. Ya, oke. DOKUMEN, dokumen. RAHASIA, segera hancurkan dokumen rahasia seperti itu. Ini adalah pesan rahasianya atau pesan tersembunyi yang ada di balik
teks ini. Siap. Seolah-olah ini hanya teks biasa, ya, Biasa. tidak ada pesan atau informasi apapun. Nah, tapi setelah kita tutup dengan plat ini, kita bisa membaca sebuah pesan rahasia seperti Siap. itu. Nah, kemudian Skytel. kita berlanjut ke Skytel Greek yang berasal dari Yunani. Jadi ini dari abad 5 sebelum Masehi. Bagaimana orang-orang Yunani kuno dulu mereka menyembunyikan sebuah pesan rahasia atau mengirimkan sebuah pesan rahasia adalah melalui metode yang dinamakan Skytel ini. Jadi orang-orang Yunani akan membuat sebuah silinder panjang seperti ini dengan ukuran panjang dan diameter yang sudah ditentukan. Nah, kemudian pada silinder itu akan dililitkan bisa lembaran kain atau kulit binatang atau apa yang modelnya memanjang seperti ini. Kemudian pada lembaran itu akan ditulis pesan rahasianya secara horizontal seperti ini. Oke, setelah pesan itu selesai dituliskan, maka lembaran itu akan diurai kembali dan dikirim terpisah otomatis. Misalkan di tengah jalan lembaran itu diambil orang, apakah orang itu bisa membaca pesan rahasianya? Tidak, Kan tidak, karena bisa. hanya terlihat seperti huruf Huruf acak. acak, ya. Setelah sampai ke penerima, si penerima akan menggulung kembali lembaran itu pada bidang silinder seperti ini dengan ukuran dan dimensi yang sama dengan yang digunakan oleh si pembuat pesan, sehingga bisa dibaca lagi pesan rahasianya seperti ini. Karena jika dia dililitkan pada dimensi berbeda dengan ukuran yang berbeda, dia tidak akan bisa terbaca. Jadi Siap. harus sama. Yang menjadi kunci adalah dimensi dari silindernya, panjang maupun diameternya. Seperti itu. Siap. Oke, ini yang digunakan di era Yunani kuno. Nah, sekarang dari era kerajaan kuno, kerajaan zaman dulu, kita masuk ke ruang perintisan sandinya. Ini adalah cerita di mana Indonesia mulai membentuk semacam kantor kedinasan yang menangani isu persandian. Nah, seperti apa ceritanya? Kita masuk ke ruangan perintisan. Nah, di ruangan ini yang menjadi apa ya, cikal bakal persandian di Indonesia mulai memasuki babak barunya seperti itu. Jadi pada tanggal 4 April tahun 46, Menteri Pertahanan pada waktu itu, Mr. Amir Syarifuddin, menunjuk Dr. Rudiono Kertopati, atau kalau untuk warga BSSN mungkin dulu menyebutnya dengan Doki seperti itu, ya, Pak Doki, Pak Rudiono seperti itu. Nah, pada tanggal 4 April 46, Amir Syarifuddin selaku Menteri Pertahanan menunjuk Dr. Rudiono Kertopati untuk mendirikan Dinas Kode, yang mana nanti fungsinya adalah untuk mengamankan komunikasi rahasia antar para petinggi negara seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum pemberian mandat Dinas Kode ini, persandian juga sudah digunakan oleh laskar-laskar pejuang. Hanya saja pada waktu itu ternyata mereka sistem keamanannya masih rendah dan masih mudah untuk diterjemahkan, sehingga pihak khusus juga nggak terlalu sulit untuk menerjemahkan pesan-pesan sandi yang digunakan sebelumnya. Nah, sejak dibentuknya Dinas Kode ini, semua bahasa persandian antar laskar-laskar pejuang maupun kesatuan-kesatuan dijadikan satu agar lebih mudah terkoordinasi seperti itu. Nah, pasca ditunjuk untuk mendirikan Dinas Kode, Dr. Rudiono ini menyusun buku kode yang dinamakan buku kode C. Nah, mungkin bentuknya kalau kita lihat hampir sama seperti kamus bahasa Inggris. Ini saja ini bisa dikatakan ini adalah kamus sandinya, di mana pada waktu itu Dr. Rudiono menciptakan metode persandian dengan menggunakan, bisa dikatakan, deret angka. Jadi satu kata tertentu akan diwakilkan oleh deret angka tertentu. Misalkan kata kata Jakarta seperti itu, atau kata Yogyakarta atau Soekarno atau kata apapun, dia akan diwakilkan oleh deret angka. Ya, huruf diganti dengan angka. Iya. Dan buku ini ditulis dalam 4 bahasa, ada bahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan bahasa Prancis. Itu.
kita lanjut ke ruangan berikutnya. Siap. Selanjutnya dia mau tanya nggak? Tanya nggak, Dek? Ini bahasa sandi dulu zaman dahulu, Dek. Iya. Jadi biar informasi rahasianya tidak bisa dibaca oleh musuh. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Kita masuk ke market rumah buku. Nah, market rumah buku. Jadi dukuh ini sebenarnya nama apa ya? Nama dusun mungkin ya. Nama Dukuh, dusun, ya, nama desa, dusun. ya, di daerah dekat Bekso, Kulon Progo sana. Jadi kenapa kok rumah di Dukuh ini memiliki catatan riwayat sejarah yang terkait dengan persandian adalah karena dulu 46 tahun 46 ibu kota dipindah dari Jakarta ke Jogja. Ke Jogja. Karena Belanda melancarkan agresinya yang pertama pada waktu itu. Kemudian 2 tahun kemudian ketika ibu kota sudah ada di Jogja, Belanda melancarkan agresinya yang kedua di tahun 48. Nah, pada saat itu beberapa kantor Kementerian Strategis lokasinya ada di Kota Baru sini. Ya. Daerah sini namanya daerah Kota Baru. Kota Baru. Kantor Kementerian Pertahanan sekarang menjadi McDonald yang ada di depan. McDonald. Ya, dulu kantor pertahanan ada di situ. Nah, ceritanya termasuk dinas kode, karena dinas kode pada waktu itu awalnya berada di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, ceritanya pada tahun 48 itu ketika agresi militer Belanda yang kedua, Belanda mulai menyerang Yogyakarta. Mereka mulai menembaki dari arah jembatan di sini. Di jembatan mereka menembaki gedung yang dijadikan kantor Kementerian Pertahanan. Iya. Para petugas dinas kode yang pada waktu itu berdinas di sana karena merasa kondisinya tidak aman dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan operasional, mereka berinisiatif untuk melarikan diri atau memindahkan operasional mereka ke tempat lain. Nah, sebelum berpindah mereka menghancurkan semua dokumen-dokumen yang dianggap bisa dimanfaatkan, itu mereka bakar semua. Kemudian setelah itu selesai dibakar, mereka melarikan diri ke daerah Kulon Progo di Dukuh ini. Jadi di Dukuh ini mereka meminjam menggunakan rumah salah satu penduduk namanya Pak Merto Setomo, yang mana beliau ini bersedia rumahnya dijadikan kantor atau kita menyebutnya kamar sandi darurat seperti itu. Nah, selama setahun para petugas dinas kode bekerja di sana. Mereka menyandikan pesan kemudian dikirimkan maupun mereka menerjemahkan pesan sandi yang diterima seperti itu. Nah, kenapa Dukuh ini dipilih? Ya mungkin karena secara geografis pada waktu itu medannya sangat susah untuk Iya, karena harus menyeberangi sungai Progo, begitu juga harus naik turun bukit seperti itu. Jadi pihak musuh atau pihak Belanda juga akan berpikir 2 kali menuju ke sana. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, kita masuk ke ruang penegakan sandi. Nah, di ruangan ini kita nyambung dari ruang sebelumnya. Di tahun 48 setelah akhirnya Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua, sebelum akhirnya Soekarno, Hatta dan para petinggi Republik lain yang ada di Yogyakarta itu ditangkap Belanda, Soekarno sempat mengirimkan kawat rahasia atau telegram atau perintah rahasia kepada Syafruddin Prawira Negara yang ada di Bukit Tinggi untuk mendirikan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi karena bisa dikatakan pemerintahan yang ada di Jogja pada waktu itu kolaps karena Soekarno dan para petinggi lainnya ditangkap oleh Belanda, maka memandat untuk mendirikan PDRI diberikan kepada Syafruddin Prawira Negara dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada dunia luar bahwa Republik Indonesia itu masih ada. Karena pada waktu itu Belanda berusaha untuk untuk mendominasi atau untuk memonopoli berita atau info yang berkembang di dunia luar, di dunia internasional, bahwasanya Republik Indonesia itu para perwakilan Republik yang ada di India kemudian diteruskan sampai ke markas PBB yang ada di New York seperti itu. Nah, di sini di ruangan ini bisa kita lihat ada replika stasiun radio
yang dulu digunakan untuk menerima siaran berita dari Pulau Jawa. Nah, ini stasiun radio di bidang alam ini dulu sebenarnya ini adalah surau atau apa ya, masjid seperti itu. Masjid. Yang di lantai bawahnya itu untuk digunakan untuk aktivitas beribadah, tapi di lantai kedua digunakan untuk stasiun radio seperti itu. Stasiun radio. Ya, di bidang alam. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat ada replika tas dan buku kode yang dulu digunakan semasa PDRI. Jadi ketika kan sebanyak PDRI itu kan mobile, harus bergerak di Sumatera kan harus, karena itu apa ya, kita harus di satu sisi kita harus menghindari kejaran musuh seperti itu. Jadi buku kode yang tadinya besar yang modern dibuat versi ringkasnya yang bisa digunakan atau bisa dibawa kemana-mana, mudah seperti ini, bisa dibawa kemana. Nah, kemudian di sini kita lihat juga replika sepeda yang dulu digunakan oleh kurir sandi. Jadi pesan rahasia yang sifatnya jarak jauh akan dikirimkan melalui gelombang radio, sedangkan pesan rahasia yang sifatnya jarak dekat dia akan dikirimkan menggunakan kurir sandi. Nah, dulu para kurir sandi ini menyembunyikan pesan rahasia itu pada bagian-bagian yang di sepeda ini. Jadi misalkan pesan itu akan dilipat dulu kecil, kemudian dimasukkan ke dalam stang, dimasukkan kemudian ditutup lagi, atau di bagian lampu, atau di bagian lain yang ada di sepeda ini, sehingga ketika nanti melewati pos penjagaan benda, pesan rahasia itu akan tetap aman. Nah, selain itu juga ada meja kursi yang dulu ada di buku yang kita bawa ke sini, yang dulu digunakan untuk membuat dan menerjemahkan pesan sandi. Pesan sandi. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Lanjut. Oke. Kita masuk ke ruang. Nah, ini udah mulai modern ya. Nah, ya. Di ruangan Nusantara ini persandian Indonesia mulai memasuki babak baru. Jadi ketika di awal di era 40-an, di era 50-an semuanya masih menggunakan metode manual. Manual dalam artian menggunakan tangan, tulis dan pensil dan kertas. Di era 60-an ini mulai menciptakan mesin-mesin persandian. Dan mesin yang pertama kali dibuat adalah SR64. Oh, jadi ini mesin pertama kali, mesin sandi. Iya, mesin sandi, dan mesin yang ada di ruangan ini seluruhnya asli buatan Indonesia. Buatan Dinas Kode pada waktu itu, atau sekarang dengan namanya BSSN. Nah, ini SR64 menurut informasi yang kami punya, SR itu singkatan dari Sandi Rubiono. Oh, Rubiono. Iya, karena yang menciptakannya adalah Dr. Rubiono. Sedangkan 64 itu mengindikasikan tahun pembuatannya tahun 64. Nah, ini mesin yang istilahnya ini yang pertama kali dibuat asli buatan Indonesia. Kemudian setelah itu dibuat pengembangannya jadi SR70B, kemudian ada SRE6, SRE-KB. Nah, di mesin SRE6 dan SRE-KB ini sistemnya sudah menggunakan sistem elektronik dengan menggunakan metode sudah ada memori penyimpanannya meskipun hanya sebesar 4 KB pada waktu itu. Dia berkembang lagi menjadi SN101. Namanya sudah mulai berubah dari yang namanya SR menjadi SRE. Mungkin E itu adalah singkatan dari elektronik karena dia SRE menggunakan sistem elektronik. Ya, kemudian yang SN ini sudah berubah menjadi sandi negara. Oh, SR. Secara kelembagaan menjadi lembaga sandi negara. Nah, dan ini yang terakhir digunakan di era 90-an adalah SN11 yang bentuknya seperti telepon rumah seperti itu. Akan tapi kalau kita lihat di sana ada tombol secure mode. Jadi ini adalah telepon yang ketika digunakan dan ada orang yang berusaha menyadap pembicaraan yang menggunakan telepon ini akan memberikan tanda bahwa pembicaraan Anda disadap sehingga si penelpon bisa segera menghentikan pembicaraan. Jadi ketika ditekan tombol secure mode itu, ketika kita menggunakan telepon ini dan kita tekan tombol secure mode, kita bicara. Kemudian di luar ada orang yang berusaha mendengarkan pembicaraan, dia akan memberikan sinyal semacam noise gitu. Nah, itu adalah tanda bahwa kita harus segera menghentikan pembicaraan karena ada orang yang menyadap. Siap. Oke.
Nah, selain dosen-dosen di ruang Nusantara ini juga menampilkan sejarah pendidikan khusus persandian di Indonesia, dari yang mungkin awalnya namanya aksara atau Akademi Sandi Negara, kemudian berubah menjadi STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara, dan yang terakhir berubah lagi menjadi Poltek atau Politeknik Siber dan Sandi Negara, Poltek SSN. Poltek. Jadi enter kakak sekolah. Ya, jadi nanti kalau lulus kalau mau SMA gitu nilai jurusan IPA dengan syarat nilai matematika dan bahasa Inggris 8. Syarat akademiknya itu nanti setelah lulus SMA bisa ikut tes di Poltek SSN. Oh, jadi SMA jurusan IPA. Iya. Matematika dan bahasa Inggris. Iya. Tapi IPA-nya dan lain-lainnya? Yang di syarat utama adalah matematika dan bahasa Inggris 8. Untuk yang lain selama dia sesuai klasifikasi akademik itu sudah. Yang penting secara syarat di Poltek SSN-nya matematika dan bahasa Inggris harus 8. Nanti bisa mendaftar di Poltek SSN. Ini memang setiap tahun membuka pendaftaran dengan seleksi yang cukup ketat, dengan metode seleksi yang mungkin bisa dikatakan sedikit berbeda dengan instansi-instansi pendidikan pada umumnya, dan yang jumlah mahasiswa yang diterima pun tidak begitu banyak juga karena seleksinya memang benar-benar sangat selektif. Nah, itu nanti mungkin kalau tertarik bisa. Siap. Oke, kita lanjut ke lantai kedua. Siap. Dulu memang para pejuang sudah mulai aware, sudah mulai awas perihal bahwasanya mereka menyadari akan adanya mata-mata pihak musuh atau pihak Belanda yang datang dari pihak pribumi. Oh iya. Jadi dulu ada orang-orang lokal adalah pribumi yang menjadi informan Belanda dan seperti itu. Jadi mereka ketika para pejuang itu melakukan parade atau konvoy, mereka membuat campaign atau kampanye tentang hati-hati. Ini ada tulisannya, posternya hati-hati, telinga-telinga dan mata-mata musuh. Seperti itu. Jadi mereka sudah sadar akan sebuah keamanan informasi yang bisa berpotensi bocor dari pihak pribumi. Oke. Kemudian selanjutnya juga ada peristiwa-peristiwa berjalannya para tentara Belanda di Republik Indonesia. Selain ada tank, ada panzer, ada truk yang membawa para tentara Belanda. Dan juga ada foto-foto mengenai pertemuan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para petinggi Republik pada waktu itu. Nah, setelah itu juga bisa dilihat foto-foto terkait perjanjian-perjanjian yang dulu dilaksanakan oleh pemerintah dan juga pihak Belanda, termasuk Renville, kemudian ada perundingan di Kaliurang, dan juga para foto-foto para perintis persandian. Suwarjo. Ya. Oh, ini perintis. Ini sebelum dokter Sudah. Rubiono. Oh, sudah. Jadi memang perintisnya kan dokter Rubiono, kemudian ini istilahnya tim yang bekerja bersama beliau. Siap. Ini juga ada waktu pihak Belanda yang awalnya menjadi musuh, ternyata setelah mereka mengakui kemerdekaan Republik, mereka justru memberikan pendidikan persandian bagi Indonesia seperti itu. Siap. Sumartijo. Nah, di ruangan pertama di lantai kedua adalah ruang tokoh. Ini tokoh-tokohnya nih deh. Jadi di ruangan tokoh ini menampilkan profil dari para mantan lembaga sandi negara atau dulu yang namanya Dinas Kode, yang diawali oleh Dr. Rudiono Kertopati, yang kemudian berubah nama menjadi Lembaga Sandi Negara, dan akhirnya yang sekarang bernama BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, di ruangan ini bisa kita lihat juga beberapa benda-benda koleksi atau benda-benda yang digunakan oleh para beliau-beliau ini ketika bertugas zaman dulu. Ada kamera, karena
Dr. Bion ternyata memang hobi Hobi fotografi. Ya. fotografi. Ada kamera, ada jam digital. Hmm. Nah, kemudian terkait tokoh persandian yang lain ada ada Pak Santoso. Ya, Pak Santoso. Iya. Yang salah satu perintis persandian awal juga. Kemudian ada Umar Said Nur yang dulu bergerilya di Sumatera Barat. Jadi benda-benda memorabilianya itu adalah catatan pribadinya Umar Said Nur, catatan kecil yang menggunakan sampul dari kulit macan. Karena menurut informasi yang kami dapat, waktu-waktu di Sumatera itu penduduk sempat disusahkan oleh macan yang memangsa ternak dan yang lain seperti itu. Nah, ketika akhirnya si macan itu berhasil ditangkap, kemudian kulitnya dibagi-bagikan. Iya, digunakan. Iya. Kemudian ini adalah pisau yang digunakan oleh Pak Subardo. Jadi beliau dari Angkatan Laut. Jadi pisau ini digunakan untuk membuka surat-surat rahasia. Nah, kemudian di vitrin Dr. Bion ini yang kita sebut sebagai Bapak Persandian Indonesia. Iya, kita bisa lihat beberapa medali penghargaan maupun mungkin ada kehormatan dan juga benda-benda pribadi beliau. Nah, ini salah satunya adalah alat-alat untuk membuka kunci atau membuka gembok. Nah, ceritanya dulu sebelum waktu awal-awal 1000 tahun, Dr. Bion ini sebenarnya bekerja untuk penil Belanda. Oh. Dia adalah dokter, beliau ini adalah dokter untuk penil Belanda. Oh iya, dokter Belanda dia. Iya, dan pernah ditugaskan di Australia di salah satu pangkalannya Belanda di sana. Iya. Pernah menurut cerita di pangkalan itulah di waktu di Australia beliau ini mulai belajar persandian dari para tentara Belanda. Nah, kemudian menjelang 40-an bersama tentara penil beliau ini mendarat di Surabaya. Nah, di Jawa Timur beliau ini ditangkap oleh para pejuang karena dianggap sebagai antek Belanda. Dia dimasukkan ke dalam tahanan, dalam sel seperti itu. Akan tetapi ketika dimasukkan ke dalam sel, pada malam harinya Dr. Bion ini hilang. Keesokan harinya sudah kembali lagi. Para penjaga atau para pejuang yang berjaga di tahanan pada waktu itu mereka heran, duh, ini orang kok malam hari hilang terus paginya bisa balik lagi padahal di dalam Penjara. Pada waktu itu mikirnya jangan-jangan punya ilmu bisa nembus tembok seperti itu. Ternyata punya. Nah, ternyata akhirnya beliau bercerita kalau saya punya kemampuan untuk membongkar gembok. Oh, siap. Jadi gembok itu berhasil dibuka, beliau keluar mungkin ke belakang atau kemana kan. Kemudian bukannya kabur tapi malah masuk lagi terus digembok lagi. Iya, jadi mungkin sikap seperti itulah yang akhirnya menunjukkan bahwa beliau ini setia kepada Republik. Dia tidak keluar terus dia kabur tapi dia malah masuk lagi terus dikunci lagi. Siap. Nah, seperti itu. Oke, ini yang ada di ruang tokoh. Kita lihat ke ruangan berikutnya. Siap, lanjut. Ruang global. Ruang global. Hai, Dek. Kita belajar sejarah di sini, ya, Dek. Nah, di ruang global ini kita lihat mesin-mesin tadi, mesin persandian tadi. Nah, bedanya kalau tadi di lantai pertama di ruang Nusantara kita melihat mesin-mesin yang ada atau yang dibuat asli di Indonesia. Buatan Indonesia. Sedangkan di mesin-mesin yang ada di lantai kedua ini di ruang global ini mesin-mesin yang ada di sini ini buatan luar negeri. Oh, ini buatan luar negeri. Ya, ada KLB 7, ada BC 543, yang di sini ada C46A. Nah, yang menjadi ikonik yang menjadi ikon dari museum ini adalah mesin KLB 7. KLB 7. Karena apa? Karena menurut sejarah yang didapat pada waktu itu ceritanya mesin ini adalah mesin yang didapatkan melalui rampasan perang. Ketika
tahun 70-an ketika penyergapan salah satu pos Fretilin di Timur Timur waktu kita konfrontasi dengan Timur Timur, ketika melakukan penyerangan atau penyergapan ke salah satu markasnya Fretilin yang ada di Timur Timur, didapatkan mesin ini. Dan ternyata mesin KLB-7 ini buatan Amerika Serikat, buatan NSA, National Security Agency, atau ya Dinas Komunikasi Rahasianya Amerika Serikat. Siap. Nah, yang unik adalah setiap mesin sandi pasti ada operatornya. Iya. Ketika penyergapan mesin ini, si operator itu sebelum berhasil kita integrasi, dia memilih untuk bunuh diri. Jadi pada waktu itu memang mesin ini tidak serta-merta bisa diterjemahkan atau dicari tahu bagaimana cara kerjanya. Seperti itu. Nah, mesin yang lain ada BC543 yang dulu digunakan oleh Nevis atau Dinas Rahasianya Belanda. Setelah akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pasca konferensi meja bundar tahun 50, mesin ini dihibahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Akhirnya juga ada mesin Kria standar yang bentuknya juga memutar juga hampir sama dengan mungkin basicnya dari Leon Alberti yang kita lihat di bawah tadi. Hanya saja dia sudah menggunakan metode yang lebih rumit, yang lebih kompleks dengan model penghitungan dan yang lainnya, sehingga bisa tercipta mesin Kria standar ini yang dibuat oleh seorang ilmuwan Ukraina. Akan tapi pada penggunaannya Kria standar ini berbeda dengan mesin-mesin yang lain yang mungkin erat kaitannya dengan dunia militer maupun dunia medan perang. Iya. Sedangkan kalau mesin Kria standar ini dia penggunaannya lebih ke urusan perbankan maupun diplomatik seperti itu. Oh siap. Ya juga ada mesin CD55. Nah ini kecil. Nah ini kecil, salah satu mesin yang kecil saja yang kecil yang bisa dimasukkan ke dalam kantong. Seperti itu masih menggunakan. Bisa kita lihat ada beberapa piringan huruf-huruf. Ya dan tentunya dia dengan berbagai metode yang lebih kompleks, rumit dengan ukuran yang ringkas, dan mesin CD55 ini digunakan di negara Vatikan. Vatikan tahu nggak di mana? Tahu nggak deh Vatikan di mana? Vatikan itu adalah negara kecil yang ada di kota Roma, di ibu kotanya Italia. Italia. Jadi di dalam negara ada negara. Ada negara. Mau nggak ke Itali? Ronaldo udah nggak di Itali deh. Di Inggris. Ronaldo udah pulang ke Brasil, oh beda ya. Nah ini ada LC Cryptocon 7000. Nah ini mungkin hampir sama dengan yang di bawah ya, Iya. SN11. SN mungkin menggunakan metode persandian yang berbeda. Terus kan mesin yang lain ada Alpex 3000 ini. Nah kalau tadi yang sifatnya telepon ada yang ini mungkin yang modelnya seperti mesin fax. Fax. Bisa seperti itu. Nah ini adalah ruangan terakhir di lantai kedua di Museum Sandi. Untuk ruangan berikutnya ini lebih ke ruangan games aja sih. Oh games. Kebetulan beberapa komputer biasanya dia bisa kita gunakan untuk main games, tapi karena sedang ada maintenance, ada perawatan, jadi memang belum bisa digunakan. Jadi di ruangan ini sebelum pandemi, ketika kita menerima kunjungan dari teman-teman dari sekolah, biasanya ada dari TK, ada SD, itu kita ketika jumlahnya tidak terlalu banyak kita ajak main-main di sini. Games. Tapi kalau misalkan jumlahnya banyak, kita ajak main di aula maupun di depan, kita ajak bermain sandi-sandi sederhana yang memang sudah kita sesuaikan peruntukannya sesuai dengan usia sekolahnya seperti itu. Nah, kita juga sering menerima kunjungan dari sekolah, baik SD, SMP, SMA maupun dari teman-teman dari perguruan tinggi. Nah, pasti akan kita ajak main persandian, kita ajak kita perkenalkan bagaimana persandian itu bekerja, dan tidak hanya di masa lampau, persandian juga masih kita gunakan di era sekarang dengan metode yang berbeda, dan mungkin kita tidak sadari bahwasanya perangkat-perangkat yang kita gunakan, telepon, komputer dan yang lain itu ada sistem persandian di dalamnya seperti itu. Tentunya apalagi di era digital sekarang, di era media sosial, di era kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih mudah dengan aplikasi WhatsApp, aplikasi Line, Messenger dan yang lainnya. Otomatis kita juga harus menyadari bahwasanya
selalu akan ada ancaman bagi privasi kita, Privasi. bagi keamanan kita sendiri, bagi data-data pribadi kita sendiri. Maka dari itu, selain kita sharing tentang sejarah di Museum Sandi ini, kita juga akan sharing terkait dengan bagaimana kita agar tetap selalu berhati-hati dan waspada di era digital seperti sekarang, agar kita tidak mudah untuk terprovokasi oleh berita-berita hoax, misalnya berita-berita yang tidak benar. Bagaimana kita harus bisa menyaring informasi itu. Jadi misalkan ketika kita menerima berita yang kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tahan dulu, jangan sampai kita share sebelum kita cari tahu kebenarannya, seperti itu. Jadi pastikan sebuah berita itu kebenarannya baru kita sampaikan. Tuh deh. Ya. Jadi Persandian itu salah satu tugasnya mengurusi hoax ya, Om? Iya, betul sekali. Sama keamanan informasi penduduk Indonesia. Iya. Saya dengar juga Peduli Lindungi sekarang di ini sama Persandian ya? Iya. Makanya sempat bocor ya? Kebetulan iya, kemarin ada berita terkait hal itu dan memang itu sudah diproses seperti itu, terkait bagaimana kita mengamankan, bagaimana langkah preventifnya maupun penanganannya ketika sudah terjadi kejadian. Iya. Memang itu sudah ditangani oleh pihak-pihak yang memang terkait dengan pengamanan tersebut. Siap, tuh deh. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Yo, dari tadi di bawah sampai sekarang ada yang mau tanya enggak? Mau tanya Ada nggak? tanyain. Hah? Halo, apa? Pengen tanya apa? Atau Enggak. apa? Titip apa? Tanya-tanya. Apa? Apa, Seng? Atau kakaknya mau tanya apa, Kak? Padahal kakaknya. Oke, kalau gitu terima Ya. kasih banyak ya Om. Ini udah terakhir ya? Iya, ini ruangan saya di sini. Terima kasih banyak nih, Siap, Anggi sama-sama. sudah dapat ilmu. Iya. Walaupun mungkin dia belum bisa nangkap Iya. karena usianya masih 8 tahun. Iya. Tapi baru sunat, hebat. Oh, siap, weh. Udah berani Ganteng, sunat. mantap. Nah, Ini salah satu hadiah. Setelah dia sunat, kita ajak jalan-jalan ke Jogja. oke, siap. Oke, kalau gitu Iya, deh. ucapin terima kasih sama kakak. Makasih Om. Iya, Terima kasih. sama-sama. Kami juga senang sekali kita bisa sharing, bisa keliling museum ini bareng-bareng. Siap. Tentunya kita juga berharap semoga keadaan ini segera lekas membaik dan juga teman-teman yang lain bisa berkunjung ke sini seperti itu. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih. Ayo deh, kita closing. Sobat Bocil, kita ke museumnya sudah dulu ya, karena ntar sore aku mau main layangan dulu. Gitu, habis belajar persandian, kamu mau latihan main layangan? Iya. Siap, kita lanjut kegiatan berikutnya ya, Dek. Oke. Seru nggak jalan-jalan di Museum Sandi? Seru. Seru, mantep ya, dapat ilmu ya. Iya. Siap. Tapi nggak dapet game. Nggak dapet game. Tapi ada main kita main. Kamu mau ikut permainan game Sandi-Sandi? Tapi sobat main ini. Siap kalau gitu, kakak terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Salam dari sahabat bocil. Iya. Halo sobat Bocil, cikiwiu, cikiwiu, Mantap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Sobat Bocil, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cikiwiu, cikiwiu, mantap.